kami dari kelompok 9B mata kuliah Biokimia 1 dengan materi struktur protein yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Revi Amita dengan ujung NIM 044 dan teman-teman saya. Saya Pinta Sriwayuni dan ujung NIM 036. Saya Sendasa Afifah dengan ujung NIM 064. Mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi protein. Protein adalah molekul penting yang berfungsi mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi. Molekul ini tersusun dari rantai asam amino yang terhubung dan kemudian membentuk struktur 3 dimensi. Bentuk tersebut memungkinkan protein melaksanakan fungsi biologisnya dengan tepat. Pelipatan protein terjadi karena adanya interaksi non-kovalen, seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, gaya van der Waals, dan interaksi hidrofobik. Berdasarkan tingkat kerumitannya, struktur protein terbagi menjadi 4, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Keempat tingkat struktur ini paling melengkapi untuk menentukan sifat serta fungsi akhir protein. Struktur primer adalah urutan asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Dihubungkan oleh ikatan peptida, urutan ini ditentukan oleh kode genetik dan sangat berpengaruh pada sifat serta fungsi protein. Contoh nyata dari struktur primer adalah insulin, hormon pengatur gula darah yang memiliki urutan asam amino spesifik. Jika terjadi perubahan pada suatu asam amino saja dalam urutannya tersebut, hal ini dapat mempengaruhi fungsinya dan bahkan menyebabkan penyakit, misalnya itu diabetes. Struktur sekunder terbentuk karena adanya ikatan hidrogen antara gugus amino dan karbonil pada tulang punggung polipeptida sehingga menghasilkan pola lipatan tertentu seperti alpha helix atau beta sheet. Keratin pada rambut misalnya banyak mengandung alpha helix yang memberikan kekuatan dan elastisitas, sementara fibroin pada sutra memiliki beta sheet rapat yang membuatnya kuat sekaligus fleksibel. Struktur tersier merupakan bentuk 3 dimensi utuh dari suatu rantai polipeptida yang dihasilkan oleh interaksi antar gugus R asam amino, baik melalui ikatan hidrogen, disulfida, ionik, gaya hidrofobik, maupun van der Waals. Bentuk 3 dimensi ini sangat penting karena menentukan fungsi biologis protein. Contohnya dapat dilihat pada enzim seperti lipase atau amilase yang memiliki situs aktif terbentuk dari lipatan tersier, sehingga dapat mengikat substrat tertentu dengan tepat. Pada keratin rambut, perubahan ikatan disulfida yang terjadi memungkinkan rambut diluruskan atau dikeritingkan sesuai kebutuhan. Struktur kuaterner terbentuk ketika 2 atau lebih rantai polipeptida atau subunit protein saling berinteraksi membentuk kompleks fungsional. Contoh yang paling dikenal adalah hemoglobin, protein pengangkut oksigen dalam darah yang terdiri dari 4 subunit, yakni 2 rantai alfa dan 2 rantai beta, yang bekerja sama untuk mengikat dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Protein merupakan molekul penting yang tersusun dari asam amino dengan 4 tingkatan struktur, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Setiap tingkat struktur saling berhubungan dan membentuk konformasi 3 dimensi yang menentukan fungsi biologis protein. Jika salah satu tingkatnya terganggu, maka fungsi protein dapat hilang atau berubah. Oleh karena itu, pemahaman struktur protein sangat penting dalam biokimia dan aplikasinya di bidang kesehatan maupun bioteknologi. Baik, mungkin itu saja penjelasan video dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.